Kalau Nabi dekat dengan jin, maka yang diajarkan juga pasti pengajaran jin, pengajaran setan. Siapa yang dekat dengan jin? Kita buka surat 72 Al-Jin ayat 19. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Nah, ini dia, saya bentangkan. Wa anahu lamaqama Abdullahi kadu yakuluna alaihi libada. Ya, kedengarannya kalau pakai lagu begini enak kedengarannya. Tapi kalau mengerti artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Oh, Muhammad itu salatnya berdiri. Mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nabi yang dikerumuni jin namanya Muhammad. Nabi yang dikerumuni jin namanya Muhammad. Ternyata Muhammad itu dekatnya hanya dengan jin, para jin. Maka hadis mengatakan banyak jin masuk Islam, tidak ada jin masuk Kristen. Jin masuk Islam lebih banyak. Nabinya saja dikerumuni jin. Bagaimana mungkin akan terlepas dari jin? Karena sudah mendarah daging sifat-sifat jin di dalam pengikut Muhammad. Apa dasar saya mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin? Itu tadi ayatnya. Surat 72 Al-Jin, ayat yang ke 19. Begitu. Jadi, saya juga punya hadis lagi. Muhammad Nabi yang dekat dengan jin. Dan Muhammad menerima perkataan jin. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Bukhari nomor 731. Apa yang diwahyukan kepada Muhammad di Gua Hiro adalah perkataan jin. Jadi jelas terbongkar rahasiamu. Muhammad, yang gak jelas nih Muhammad. Muhammad gak jelas. Tidak ada di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Muhammad siapa? Muhammad bin Sufyan atau Muhammad Idris? Muhammad sudah dipastikan mendatangi neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71. Dan penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad jarana li jahannam katsira minal jinni wal insi. Tertulis di Quran. Penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Manusia siapa? Pengikutnya. Pengikut Muhammad. Muhammad kan dikerumuni jin, temannya jin. Ini maaf, saya bukan melecehkan nih. Saya membacakan ayat Quran. Yang melecehkan Muhammad sendiri itu Qurannya sendiri. Saya kan membacakan karena orang cerdas, mengerti. Makanya dibongkar di dunia maya. Ini bari pengikut Islam ini gondok ini si kace dibongkar katanya rahasia gua. Kalau tidak dibongkar,
Banyak orang tersesat dan mati masuk neraka. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang jin, tapi kita harus mengenal dulu Muhammad dekat dengan jin. Waktunya sekarang meninggalkannya karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kita tidak pernah tahu rahasia Tuhan. Kita ini harus berbicara itu yang sudah siap dalilnya. Gitu. Contoh, di mana Aisyah dikawin umur 6 tahun? Jelas Musnad Ad-Darimi nomor 261. Musnad, ya. Aisyah kawin umur 6 tahun di apa Pak hadisnya? Hadis Musnad, berapa? Musnad Darimi nomor 2161. Musnad Darimi dari Musnad dari Mi berapa Pak? 2161. 2161. Oke, itu aja Pak yang kutanya Pak. Silahkan buat yang lain Pak. Nanti dulu. Masalahnya kebanyakan orang Islam kan taunya arti bahasa Arab. Tapi kalau diartikan mereka nggak tahu. Kebanyakan gitu, makanya blunder akhirnya. Aisyah melanjutkan, demi Allah ketika sedang berada di ayunan yang terpasang di antara dua pohon. Nah, Aisyah masih di ayun di Abu Daud nomor 4286. Jadi Aisyah masih Abu di Daud. ayunan. Nah, Abu Daud nomor 4286. Ini tentang Aisyah masih di dalam ayunan, masih main ayun-ayunan. Abu Daud berapa tadi Pak? Abu Daud 4286. 4286. Begitu. Aku kan tanya gini, aku sering kan masuk ke room sebelah di room penegak Islam. Mereka kan ngomong gitu. Ngomong ngacau lah, tapi kalau giliran ditanya pakai dalil udah dikasih dalil, jawabannya tuh ngelantur. Nggak mau, mereka nggak mengakui hadis yang ada ini, nggak mau mereka akui. Iya. Hadis mereka. Ini yang Aisyah kawin umur 6 tahun ini Sahih Muslim. Sahih Muslim 2549. Nabi SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Sahih Muslim 2549. Sahih Muslim 2549. Oke, ya, jelas. Itu kan masa umur 6 tahun udah nikah. Aneh. Itulah aslinya Muhammad. Logika. Oke, itu aja ya. Cukup itu ya. Iya, Pak. Aku tanya, aku pelajari dulu. Tapi ajarannya kan gila. Coba Anda lihat. Ajarannya kan udah pecah-pecah Tuhannya. Ya, nggak mungkin lah ajaran orang gila. Benar. Orang gila itu ajarannya pasti salah. Namanya udah gila. Kecuali orang nggak gila baru benar. Mana mungkin ajaran orang gila benar. Tolong dibacain. Mana ayatnya coba rujuk. Nah, ini dia. Coba. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Makanya jangan lanjangin diri kamu sendiri ya. Betul sekali. Betul sekali perkemahannya. Mau gimana perkemahan itu? Kalau mau tahu maksudnya itu kawan, kalau mau tahu maksudnya Anda tinggal buka tafsirnya. Aku nggak perlu penjelasan kamu, ini dalil US loh. Ini dalil US. Ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan Nadia. Firman Allah itu. Firman ya. Allah. Itu dalam posisi Allah menceritain perbuatan orang-orang yang jahat, kafir Quraisy, menuduh Muhammad gitu, Nadia. Kamu kafir loh. Kafir loh kalau nggak ngakuin ayat ini. Iya, betul. Ayat itu mah diakuin. Ya, itu tuduhan orang kafir. Al-Quran menceritain tuduhan orang kafir. Karena itu firman Tuhan loh. Yang menuduh-nuduh Nabi Muhammad itu gila. Itu maksudnya. Coba Anda buka tafsir. Semua tafsir begitu.
Jadi tidak boleh ditafsirkan sendiri, kawan. Nanti sesat Anda. Bukan, buat apa tafsir-tafsir ini firman Tuhan langsung kok, gimana ditafsirkan? Iya, betul. Kamu ngerti Itu kan kalimat Al-Quran nggak? menceritain. Kata-kata yang Al-Quran benar. menceritain kelakuan orang kafir Aduh, Quraisy yang Madia, menuduh Nabi Muhammad Madia. gila, begitu. Aneh bin Dituduh Nabi ajaib Muhammad kamu orang jahat pikirannya. itu orang Nggak bisa. dituduh-tuduh loh Muhammad kasihan Muhammad dituduh-tuduh. Nggak boleh itu dituduh-tuduh begitu. Itu Dituduh gila firman malah. Allah sempurna. Firman Allah yang sempurna itu. Nggak boleh itu. Ini keistimewaan Islam ya, ada tafsirnya kawan. Kalau Bible Anda kan nggak ada tafsirnya. Kamu diam dulu orang Madia ya. sendiri. Saya jelaskan bukan kamu nih, penonton lain nih, seluruh dunia nih. QS tersebut sudah menyatakan dan yang namanya QS adalah firman Tuhan. Itu. Jadi tidak perlu tafsir-tafsir lain karena sudah sempurna dalam firman itu sendiri. Iya, makanya Nah, tapi Al-Quran dalam Islam nggak Madia, boleh. kamu diam dulu, Gitu. bukan Harus buat kamu lihat Madia. tafsirnya. Bukan buat Gitu. kamu Madia. Biar orang gila nggak ikut kawan. Orang yang bodoh, yang bloon itu Dan mereka nggak ikut berkata, menafsirkan. Makanya dia dibatasin. Gitu. Orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Iya. sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Iya, begitu caranya. Lihat tafsirnya semua kok ketahuan. Itu keistimewaannya Al-Quran ada terbukukan gitu. Nggak boleh orang gila, orang bodoh, orang nggak punya ilmu menafsirkan Quran kan nggak boleh. Menyatakan jamak Madia. Islam yang benar. Kalimat gitu. ini jamak, orang ketiga Iya. tunggal, jamak mereka, gitu. Jamak kata jamak ini. Sekali lagi, jadi di mana tauhidnya? Kan kembali korelasi ke situ. Bagaimana perlu tafsir-tafsir orang ini sudah sempurna? Iya. Makanya keistimewaan Al-Quran ada tafsirnya kawan. Nggak boleh orang gila, orang bodoh, orang nggak tahu ilmunya nanti pecah itu. Nggak boleh. Makanya di ajaran agama Anda kan ada Tritunggal tuh, ada Oneness. Itu gara-gara tidak ada tafsirnya kawan. Madia, kalau sudah sempurna itu tidak perlu tafsir. Tafsir akan menjadi kontradiksi lagi. Paham? Ya, betul. Yang penting nggak pecah seperti ajaran agama Anda, pecah Tritunggal, Oneness itu gara-gara nggak ada tafsirnya kawan. Sembarang orang bisa menafsirkan begitu. Kontradiksi itu jadi menyebabkan kesempurnaannya runtuh. Paham? Ya terserah Anda. Kalau Anda mau ikutin ajaran agama Anda nggak ada tafsirnya, semua orang bisa menafsirkan. Jangan bahas agama bodoh, saya. Jangan membahas agama saya dulu. Kita beda kawan. Ya itu hak Anda. Yang kamu baca ini loh Madia. Yang kamu baca ini. Dia nggak bantah. Mengimani itu hak Anda. Ya, mengimani itu dengan apa kontradiksi yang sangat banyak. Iya. Dan apa namanya? Apakah itu masuk rasio? Masuk dalam logika yang baik? Nggak bisa. Kalau Anda katakan pecah ada Tritunggal itu Oneness itu baik ya nggak apa-apa. Artinya karena menafsirkan tidak ada pedomannya sehingga pecah agama Anda itu tidak ada tafsirnya ya Anda bilang baik itu hak Anda. Ya kan yang penonton yang menilai. Berarti menurut Anda baik tidak ada tafsirnya itu hak Anda. Kalau Islam nggak boleh harus ditafsirkan orang yang ahlinya. Begini Madia. Kamu ahli tafsir baru di zaman modern ya. Madia nggak bantah kawan. Dia nggak bantah itu hak Anda. Artinya Bible Anda tidak ada tafsirnya itu hak Anda. Terserah Anda mau orang gila, orang bodoh menafsirkan Bible Anda itu diterima semua itu hak Anda. Madia, begini. Di sini nggak ada kontradiksi di Bible, di Alkitab Madia. Enggak, maksudnya orang lain yang menafsirkan kawan. Orang lain menafsirkan misalkan ada surga banyak pelacur, nah itu gimana tuh? Banyak pesundal di dalam masuk duluan. Itu kan kalau nggak ditafsirkan kan salah nanti gitu loh. Pak Kece ya. Pak Kece tahu, Pak Kece coba tanya. Iya, Madia. Peristiwanya bagaimana? Media. Di GS kamu itu utuh bahasanya tadi, kalimatnya utuh. Kalau kamu mencomot ya, mencomot yang kamu sampaikan tentang Alkitab itu tidak utuh, berbeda. Itu yang membedakan Madia. Jadi Madia, kalau kamu merasa dirimu orang Indonesia, udahlah balikmu pikiranmu ke Indonesia. Jangan bela-belain agama, karena agama itu hanya sebatas politik dari Arab. Jadi kamu mesti nyadar, Media. Harus kamu bela itu keluargamu, negerimu, kotamu. Jangan bela-bela kota Arab,
Si Muhammad itu nggak jelas di Quran aja. Muhammad siapa lagi nggak jelas. Ya, jadi saudara. Betul, pakai merdeka. Iya, udah sadar media. Muhammad kece. Si Muhammad itu nggak jelas. Ya, Nggak jelas. mendingan kalau Muhammad kece, Iya. Om kece lah. Udah Muhammad itu Iya. ternyata tadi ada ayatnya orang Ada gila. kakak ya. Dia dikerumuni jin. Betul pakai Nah,